Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Fitria, Ibadiah, dan Alvindo. Di video kali ini, kami akan membahas mengenai prinsip evaluasi, alat evaluasi, serta taksonomi. Materi yang pertama yang akan dibahas yakni prinsip evaluasi. Ada satu prinsip umum dan penting dalam kegiatan evaluasi, yakni adanya triangulasi atau hubungan erat tiga komponen. Antara lain, yang pertama, tujuan pembelajaran. Yang kedua, kegiatan pembelajaran atau KBM. Yang ketiga, evaluasi. Terdapat hubungan antara ketiganya, yakni yang pertama, hubungan antara tujuan dengan KBM. Kegiatan belajar mengajar yang dirancang dalam bentuk rencana mengajar yang disusun oleh guru dengan mengacu pada tujuan yang hendak dicapai. Kemudian yang kedua, hubungan antara tujuan dengan evaluasi. Evaluasi adalah kegiatan pengumpulan data untuk mengukur sejauh mana tujuan sudah tercapai. Dengan makna demikian, maka anak panah berasal dari evaluasi menuju ke tujuan. Di lain sisi, jika dilihat dari langkah dalam menyusun alat evaluasi, ia mengacu pada tujuan yang sudah dirumuskan. Kemudian yang ketiga, hubungan antara KBM dengan evaluasi. Selain mengacu pada tujuan, evaluasi juga harus mengacu atau disesuaikan dengan KBM yang dilaksanakan. Sebagai misal, jika kegiatan belajar mengajar dilakukan oleh guru dengan menitik beratkan pada keterampilan, maka evaluasinya juga harus mengukur pada tingkat keterampilan siswa, bukan pada aspek pengetahuan. Kemudian materi yang kedua yakni alat evaluasi. Alat adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk mempermudah seseorang yang melakukan tugas atau mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dengan demikian, alat evaluasi dapat dikatakan sebagai instrumen evaluasi. Ada dua teknik, yakni yang pertama teknis non-tes. Teknis non-tes dibagi menjadi beberapa bagian, yakni skala bertingkat. Skala bertingkat menggambarkan suatu nilai yang berbentuk angka terhadap suatu hasil pertimbangan. Kemudian, kuesioner. Kuesioner adalah sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh seseorang yang akan diukur. Kuesioner dari segi cara menjawab ada dua, yakni kuesioner terbuka yang disusun sedemikian rupa sehingga pengisi bebas mengemukakan pendapatnya. Kemudian ada kuesioner tertutup, yakni yang disusun dengan menyediakan jawaban yang telah ada sehingga pengisi hanya tinggal memilih saja. Kemudian dari segi siapa yang menjawab, ada kuesioner langsung, yakni kuesioner tersebut diisi langsung oleh pengisi. Kemudian kuesioner tidak langsung, yakni kuesioner yang tidak langsung diisi oleh pengisi. Kemudian selanjutnya ada daftar cocok atau checklist, yakni deretan pertanyaan di mana responden yang dievaluasi hanya memberi tanda centang untuk mengisi. Kemudian selanjutnya wawancara atau interview. Wawancara sendiri dibagi menjadi dua cara, yakni wawancara bebas
responden memiliki kebebasan untuk menyatakan pendapatnya. Kemudian wawancara terpimpin, yakni wawancara yang dilakukan oleh subjek evaluasi dengan cara mengajukan pertanyaan yang telah disusun. Kemudian ada observasi atau pengamatan. Observasi atau pengamatan dibagi menjadi 3, yakni observasi partisipan yang dilakukan oleh pengamat, namun pengamat juga ikut terjun dalam objek yang diteliti. Kemudian observasi sistematik, di mana faktor-faktor yang diamati didaftar secara sistematis dan diatur menurut kategori. Kemudian selanjutnya observasi eksperimental, yakni pengamat tidak ikut langsung dalam objek yang diteliti. Kemudian terdapat riwayat hidup. Kemudian yang kedua yakni teknik tes. Tes adalah penilaian yang komprehensif terhadap individu atau keseluruhan usaha evaluasi hasil belajar. Ditinjau dari segi kegunaannya untuk mengukur siswa, maka dibedakan menjadi 3 macam tes, yakni tes diagnostis, kemudian tes formatif, dan tes sumatif. Ditinjau dari fungsinya, tes diagnostis, yakni untuk menentukan apakah bahan prasyarat telah dikuasai atau belum, yang kemudian menentukan tingkat penguasaan siswa terhadap bahan yang dipelajari. Kemudian memisah-misahkan atau mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan dalam menerima pelajaran yang akan dipelajari. Kemudian selanjutnya menentukan kesulitan-kesulitan belajar yang dialami untuk menentukan cara yang khusus untuk mengatasi atau memberikan bimbingan. Kemudian tes formatif, sebagai umpan balik bagi siswa, guru, maupun program untuk menilai pelaksanaan satu unit program. Kemudian tes sumatif, yakni untuk memberikan tanda kepada siswa bahwa telah mengikuti suatu program serta menentukan posisi kemampuan siswa dibandingkan dengan kawannya dalam kelompok. Materi yang ketiga mengenai taksonomi. Taksonomi pembelajaran merupakan usaha pengelompokan yang disusun dan diurutkan berdasarkan ciri-ciri suatu bidang tertentu dan menjadi salah satu aspek yang harus dipertimbangkan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Sebab segala kegiatan pembelajaran intinya adalah pada tercapainya tujuan tersebut. Kemudian ada beberapa konsep dasar taksonomi pembelajaran menurut para ahli. Salah satunya menurut Robert F. Major. Tujuan pembelajaran adalah perilaku yang hendak dicapai atau yang dapat dikerjakan oleh siswa pada kondisi dan tingkat kompetensi tertentu. Kemudian menurut Henry Ellington, tujuan pembelajaran adalah pernyataan yang diharapkan dapat tercapai sebagai hasil belajar. Meskipun pengertian dari para ahli berbeda-beda dalam memberikan rumusan tujuan pembelajaran, tetapi mempunyai maksud yang sama, yakni tujuan pembelajaran adalah tercapainya perubahan perilaku pada siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemudian, agar dapat menentukan tujuan pembelajaran yang diharapkan, pemahaman taksonomi tujuan atau hasil belajar menjadi sangat penting bagi seorang pendidik. Dengan pemahaman ini, seorang pendidik dapat menentukan dengan lebih jelas dan tegas apa tujuan pembelajaran lebih bersifat kognitif dan mengacu kepada tingkat intelektual tertentu atau lebih bersifat afektif atau psikomotor.
Kemudian, menurut Bloom, perilaku individu dapat diklasifikasikan ke dalam 3 ranah, yaitu ranah kognitif, yakni ranah kognitif berkaitan dengan aspek-aspek intelektual atau penalaran yang di dalamnya mencakup pengetahuan, pemahaman, penerapan, penguraian, pemadukan, dan penilaian. Kemudian ada ranah afektif. Ranah afektif yakni yang berkaitan dengan aspek-aspek emosional seperti perasaan, minat, sikap, kepatuhan terhadap moral, dan sebagainya, yang di dalamnya mencakup penerimaan, sambutan, penilaian, pengorganisasian, dan karakterisasi. Kemudian yang ketiga yakni ranah psikomotor. Ranah psikomotor yakni yang berkaitan dengan aspek-aspek keterampilan yang melibatkan fungsi sistem syaraf dan otot dan fungsi psikis. Ranah ini mencakup kesiapan, peniruan, membiasakan, menyesuaikan, serta menciptakan.